Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dolvina Basfior, NIM B1911010. Di sini saya akan memberikan informasi tentang obat antipiretik. Nah, di sini yang akan saya bahas nanti, apa itu obat antipiretik, macam-macam obat antipiretik, cara kerja obat antipiretik, indikasi dan kontraindikasinya, dosisnya, efek sampingnya itu seperti apa, dan cara mengatasinya itu seperti apa. Selamat menyaksikan. Pengertian obat antipiretik. Antipiretik adalah jenis obat yang dapat menurunkan demam dan mengatasi gejalanya. Macam-macam obat antipiretik. Yang pertama, salasilat seperti aspirin, salasilamid. Yang kedua, para aminofenol, misalnya acetaminophen, fenacetin. Yang ketiga, obat antiinflamasi non-steroid atau yang biasa disingkat menjadi AINS, ibuprofen, naproxen, dan ketoprofen. Cara kerjanya. Nah, obat-obatan antipiretik dapat menurunkan demam dengan cara menghambat sintesa dan pelepasan prostaglandin E2. Hambatan sintesa dan pelepasan ini distimulasi oleh pirogen endogen pada hipotalamus. Yang berikut indikasi dan kontraindikasi. Kita masuk pada indikasi dulu. Nah, teman-teman, penggunaan obat antipiretik ini umumnya itu harus diberikan kepada pasien pada saat demam ya teman-teman. Jadi kalau pasien tidak memiliki demam, berarti kita tidak boleh memberikan obat ini kepada pasien. Nah, kemudian obat ini boleh diberikan kepada pasien jika suhu tubuh pasien itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pemberian obat ini harus diberikan kepada pasien jika suhunya itu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Nah, apabila suhu pasien tersebut tidak lebih dari suhu yang tadi dikatakan 38,5 derajat Celcius, maka sebaiknya kita tidak boleh memberikan obat antipiretik kepada pasiennya ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada kontraindikasi. Nah, obat-obatan antipiretik yang memiliki kontraindikasi yang berbeda-beda tergantung pada jenis obat antipiretik yang digunakan ya teman-teman. Yang pertama, parasetamol. Obat antipiretik yang mengandung parasetamol tidak boleh digunakan oleh pasien yang menderita gangguan fungsi hati berat. Pasien juga tidak bisa menggunakan parasetamol bila memiliki riwayat alergi terhadap obat yang mengandung parasetamol. Tidak boleh ya teman-teman, karena dapat mengganggu. Yang berikut, obat ibuprofen. Ibuprofen adalah kandungan obat juga memiliki sifat antipiretik. Penderita hipersensitivitas dan ibu hamil trimester akhir tidak bisa menggunakan ibuprofen untuk meredakan demam. Selain itu, orang-orang yang menderita asma, alergi, urtikaria, dan ulkus pepticulum juga tidak bisa menggunakan obat ibuprofen. Yang ketiga, acetosal. Anak dan remaja yang berusia di bawah 16 tahun tidak bisa menggunakan obat antipiretik yang mengandung acetosal ya teman-teman. Obat antipiretik yang mengandung acetosal ini juga tidak boleh digunakan pada ibu menyusui, penderita hemofilia, penderita asma, dan sindrom Rey. Yang berikut, obat asam mefenamat. Nah, obat antipiretik yang mengandung asam mefenamat tidak boleh digunakan sembarangan karena juga memiliki beberapa kontraindikasi. Pasien yang mengalami nyeri akibat operasi CABG tidak boleh menggunakan obat antipiretik yang mengandung asam mefenamat. Selain itu, jika kamu memiliki peradangan usus besar, juga tidak bisa menggunakan asam mefenamat karena dapat mengganggu ya teman-teman. Tidak hanya obat antipiretik yang mengandung asam mefenamat,
Obat antipiretik lainnya juga tidak boleh digunakan secara rutin karena bersifat toksik. Nah, kemudian dosis. Di sini saya mengambil satu contoh dosis, yaitu obat paracetamol ya teman-teman. Dosis obat antipiretik yang mengandung paracetamol untuk anak usia 3 bulan sampai 1 tahun adalah 60 mg sampai 120 mg. Anak 1 sampai 5 tahun dosisnya itu 120 sampai 250 mg dan anak 6 sampai 12 tahun 250 sampai 500 mg. Pada orang dewasa dosisnya adalah 0,5 sampai 1 gram setiap 4 sampai 6 jam, maksimal 4 gram per hari. Nah, kita masuk pada efek samping. Efek samping antipiretik yang terjadi adalah tekanan darah rendah dan adanya gangguan pada fungsi hati dan ginjal. Efek samping antipiretik juga sering terjadi adalah oliguria dan retensi garam dan air. Di samping itu, gangguan obat antipiretik juga bisa menimbulkan efek samping berupa gangguan saluran cerna. Fungsi hati dan ginjal bisa terganggu pada beberapa kasus pengguna obat antipiretik. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang memiliki gangguan fungsi hati dan ginjal tidak bisa menggunakan obat antipiretik. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki riwayat alergi terhadap kandungan bahan aktif dari obat-obatan antipiretik bisa mengalami reaksi alergi. Adapun beberapa tanda reaksi alergi bisa muncul seperti gatal-gatal, ruam, pusing, mual, muntah, sesak nafas, dan nyeri ulu hati. Hentikanlah gangguan obat antipiretik jika Anda mengalami efek samping yang telah disebutkan. Segera mencari bantuan medis agar efek samping antipiretik dapat dibatasi sehingga tidak berkembang lebih parah.